kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lamongan, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi pembelajaran yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Siti Nur Aziza dari SMK Negeri 1 Kalitengah. Saya Wahdah Mahfudoh dari SDN Blumbang. Saya Nita Novi Kristianti dari SDN Sungai Lebak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lita, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Fudo. Bu Fudo sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Hari ini Bu Lita akan melakukan kegiatan coaching. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti dalam proses coaching nanti. Namun sebelumnya saya ingin mendiskusikan rubrik penilaiannya dulu Bu ya. Iya. Ibu, kegiatan coaching nanti yang akan saya nilai itu adalah satu, apakah proses coaching yang Ibu lakukan nanti sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan bagaimana respon coachee terhadap coachnya? Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching yang yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi sesuai yang sudah saya pernah terima. Jadi ada 3 kompetensi Bu yang harus saya kuasai sebagai coach. Yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Saya ingin yang di kompetensi kedua, yaitu mendengarkan aktif, karena pada saat mendengarkan aktif saya kan harus fokus, jadi di situ juga mengandung makna juga saya harus kehadiran penuh di situ, dan kalau saya sudah fokus mungkin saya nanti bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai yang disampaikan oleh coaching. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching nanti yang seperti apa? Saya harapkan nanti coaching bisa menggali potensinya dan mendapatkan jawaban atas permasalahannya, sehingga nanti setelah terjadi proses coaching, nanti coaching akan memperoleh tindakan apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke Ibu, sekian dulu ya untuk pertanyaan dari saya pada sesi pra-observasi ini. Selanjutnya silakan Ibu melanjutkan coaching terhadap coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ais kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sedang sedikit gelisah sebenarnya. Wah, sedang gelisah. Ada apa ini Bu Ais? Ya, karena itu saya menghubungi Bu Nita. Saya ingin bercerita sedikit tentang permasalahan saya. Oh gitu, ya silakan Bu Ais. Mumpung saya ini sedang istilahnya tidak ada pekerjaan yang saya lakukan, jadi silakan saja, saya akan mendengarkan apa yang Bu Ais mau ceritakan. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Gini Bu, saya itu gelisah tentang kebiasaan anak-anak yang kurang peduli dengan lingkungannya. Anak-anak itu sejak terjadi corona dulu itu, meskipun pembelajaran sudah berlaku 2 tahun ya Bu ya, itu sepertinya itu kebersihan lingkungan khususnya di kelas itu sedikit pudar gitu Bu. Jadi setiap kali saya masuk kelas jam pertama itu kelasnya itu masih banyak sampahnya. Oh begitu. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, setelah kegiatan pandemi ini kepedulian siswa itu menurun tentang kebersihan lingkungan di sekolah gitu ya Bu Ais ya. Kurang lebih seperti itu Bu. Nah, sebelum kita lanjutkan membahas ini, kira-kira apa yang Bu Ais inginkan dari kegiatan kita diskusi kali ini? Saya itu pengen anak-anak itu
sadar akan kebersihan lingkungan, sadar manfaat dari kebersihan lingkungan khususnya di tempat mereka belajar, yaitu di kelas seperti itu. Oh begitu. Jadi Bu Ais itu ingin agar anak-anak itu peduli dengan kebersihan lingkungan. Nah, kira-kira perubahan yang ingin Bu Ais capai itu yang bagaimana agar bisa anak-anak itu peduli terhadap lingkungan? Saya ingin anak-anak itu kembali tertanam bahwa jika lingkungan belajarnya itu bersih, maka semangat belajarnya itu juga akan baik. Seperti itu. Jadi lingkungan yang bersih mendukung kegiatan pembelajaran ya Bu Ais ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Ais, kondisi di sekolah Bu Ais ini kira-kira anak-anak itu dari sekian banyak siswa yang ada di sekolah Bu Ais itu berapa persen yang peduli terhadap lingkungan dan berapa persen yang masih belum peduli terhadap lingkungan? Karena di sekolah saya itu lebih banyak laki-lakinya, jadi kurang lebih yang peduli lingkungan sekitar 60% mungkin Bu. Yang 40 itu masih kurang sadar. Begitu. Jadi ada 40% siswa yang belum peduli terhadap lingkungan. Nah, dari persentase ini kira-kira perubahan yang ingin Bu Ais capai itu sampai di tingkat berapa persen? Ya minimal itu bisa 80 atau kalau bisa ya sampai 100%. Tapi minimal itu ya 80 atau 85 lah. Oh gitu. Jadi target minimalnya 80 atau 80% siswa akan peduli terhadap lingkungan. Nah, untuk mewujudkan ini agar sampai mencapai 85% itu kira-kira apa yang akan Bu Ais lakukan di sekolah? Mungkin yang pertama-tama saya akan menghubungi wali kelas dulu, bagaimana menanyakan apakah di setiap kelas mereka itu sudah ada jadwal piketnya. Dan setelah itu juga mungkin saya akan menemui bagian ketertiban sekolah gitu loh Bu, agar kita ada suatu kegiatan tentang seperti workshop atau apa tentang pentingnya kebersihan lingkungan itu. Iya, itu bagus itu Bu Ais. Tapi dari beberapa yang Bu Ais sampaikan itu tadi, kira-kira yang mana yang akan menjadi prioritas Bu Ais untuk dilakukan sesegera mungkin? Saya juga masih memikirkan gitu, mana yang terlebih dulu. Tapi sepertinya akan saya lakukan akan menghubungi setiap wali kelas dulu ya, utamanya wali kelas yang teman dekat saya dulu, menanyakan kenapa di kelas yang beliau dampingi itu kok kelasnya itu kebersihannya itu kurang seperti itu. Dan setelah itu jika memang sudah ada tetapi kelasnya itu masih tetap tidak bersih, mungkin saya akan baru menghubungi bagian ketertiban. Jadi Bu Ais akan berhubungan dengan komunikasi dengan guru kelas itu tentang apa ini? Maksudnya dengan masalah tiket kelas atau bagaimana? Ya, pertama-tama saya akan menanyakan tentang apakah di kelasnya itu sudah ada daftar tiket. Gitu. Apakah di kelas sudah ada daftar tiket dan apa itu memang sudah terlaksana atau belum? Begitu ya Bu Ais ya. Jadi untuk melaksanakan rencana ini Bu Ais akan berkolaborasi dengan guru kelas, wali kelas. Dengan wali kelas untuk melakukan tindakan selanjutnya. Kalau sudah berkomunikasi dengan wali kelas, kira-kira apa lagi yang bisa Bu Ais lakukan selain itu? Setelah menghubungi wali kelas, saya akan menghubungi bagian ketertiban itu tadi Bu. Kita akan saya akan merundingkan bagaimana jika sekolah kita ini diadakan suatu kalau di guru kan namanya workshop, kalau anak-anak namanya apa ya Bu? Kira-kira sejenis itulah. Diseminasi mungkin. Ya mungkin seperti itu, sehingga agar anak-anak itu nanti mendapatkan wawasan tentang pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Sejenis sosialisasi ke siswa. Ya. Kira-kira untuk melaksanakan rencana yang Bu Ais sampaikan tadi, adakah yang akan membantu Bu Ais dalam proses pelaksanaannya? Mungkin yang akan saya mintai bantuan yang pertama yaitu ke wali kelas dulu Bu ya, agar mereka mengondisikan anak-anak dampingannya. Setelah itu bagian ketertiban, dan juga tidak luput saya akan minta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah agar kegiatan yang saya
inginkan ini bisa benar-benar terlaksana. Gitu. Nah, Bu Ais akan menyampaikan ke Bapak Kepala Sekolah untuk mendapatkan dukungan, kemudian berkolaborasi dengan wali kelas. Nah, rencananya Bu Ais ini, kegiatan ini akan dilaksanakan kapan? Sebisa mungkin ya, sesegera mungkin ya Bu, karena saya itu sudah merasa aduh kok kelasnya ini kok kotor gitu ya Bu ya, risih gitu ya. Jadi sesegera mungkin bisa langsung Senin depan mungkin ya Bu ya, biar lebih cepat karena sekarang kan hari Sabtu. Jadi saya bisa langsung setelah upacara, mungkin saya bisa menemui dari wali kelas khususnya yang teman dekat saya terlebih dahulu. Gitu. Iya. Jadi minggu depan ya Bu Ais ya akan melaksanakannya. Setelah kita ngobrol-ngobrol nih Bu Ais nih ya, kira-kira apa yang sudah Bu Ais dapatkan dari kegiatan kita ini? Barangkali sudah ada gambarannya tadi. Iya. Iya. Tanpa saya sadari kok ya, dari obrolan saya sama Bunda ini ternyata saya sudah menemukan langkah-langkah bagaimana agar anak-anak itu sadar terhadap kebersihan lingkungan. Saya sudah ada gambarannya dan juga kapan seharusnya waktu yang perlu saya lakukan agar apa yang saya harapkan ini bisa terlaksana. Ya, alhamdulillah Bu Ais sudah menemukan apa yang akan menjadi rencana Bu Ais ke depan untuk mewujudkan kepedulian siswa sampai pada target minimalnya 85% ya Bu Ais ya. Saya doakan semua kegiatan yang Bu Ais lakukan itu berjalan dengan lancar dan sukses. Saya tidak sabar ini Bu Ais menunggu cerita Bu Ais selanjutnya. Ya, lain kali kalau saya butuh berbincang-bincang lagi, apa saya boleh menghubungi Bunda? Oh boleh Bu Ais, nanti kita akan berbagi cerita di lain waktu ya Bu Ais ya. Ya. Terima kasih banyak loh ceritanya, ini juga bisa menjadi pengalaman buat saya loh Bu Ais. Iya. Ya udah Bu Dita, terima kasih atas waktunya. Ya sama-sama Bu Ais. Ya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Nita tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ais. Iya. Di sesi pasca coaching ini saya akan kembali menanyakan beberapa pertanyaan yang tadi sudah kita diskusikan sebelumnya ya Bu. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Nita lakukan terkait indikator pencapaian pengembangan yang Bu Nita inginkan? Dalam proses coaching tadi saya sudah melaksanakan alur tirta dengan runtut, mulai dari menanyakan tujuannya Bu Ais bertemu dengan saya, kemudian saya juga menanyakan identifikasi permasalahan di alami Bu Ais, dan Bu Ais juga sudah menemukan rencana aksi yang akan dilakukan, dan di akhir untuk yang tanggung jawab Bu Ais juga sudah menekankan akan dibantu oleh rekan guru yang lain dan juga akan meminta dukungan ke Bapak Kepala Sekolah untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat Bu Ais sendiri. Ya, dalam proses coaching tadi setelah saya observasi juga dengan sudah terlihat dari cara proses coachingnya tadi benar-benar sudah memahami alur tirta dan konsep coaching itu juga sudah bagus gitu. Sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, alur tirtanya runtut, dan coachingnya juga merespon dengan sangat baik. Iya. Baik, Terima kasih. yang kedua, kira-kira nih Bu, kompetensi apa lagi yang masih ingin Ibu kembangkan dari hasil melakukan coaching yang barusan itu tadi? Kalau saya sih merasanya itu saya masih butuh mengembangkan diri di memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach agar coach itu bisa menggali lebih dalam lagi potensi yang ada di coach untuk menemukan pemecahan masalahnya itu. Ya baik, dari proses ini tadi meskipun menurut saya sudah cukup berbobot, tapi untuk Bu Nita masih perlu dikembangkan lagi. Iya. Baik, semoga kedepannya Bu Nita juga bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini Bu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kudo. Sama-sama.